Proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Faktor pendorong 1. Kekayaan rempah-rempah di Indonesia menjadi daya tarik bangsa Indonesia datang ke Indonesia. 2. Motivasi atau semangat 3G, Gold, Glory, dan Gospel, yaitu semangat mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama Kristen Katolik. Bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. 1. Tahun 1512, armada Portugis di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao tiba di Maluku. 2. Tahun 1521, armada Spanyol, pasukannya Ferdinand Magellan, di bawah pimpinan navigator Juan Sebastian Elcano tiba di Maluku. 3. 1579, armada Inggris di bawah pimpinan Francis Drake tiba di Maluku. 4. Tahun 1596, armada Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tiba di pelabuhan Banten. Dominasi Belanda di Indonesia. Beberapa tahun Cornelis de Houtman tiba di Banten, armada Belanda, mayoritas pedagang lainnya kemudian menyusul datang ke Indonesia dan tiba di Maluku. Para pedagang Belanda membentuk kongsi dagang bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau Kongsi Dagang Hindia Timur pada 1602. Untuk menguasai rempah-rempah, Belanda membangun 2 kantor pusat FOC yang didirikan di Maluku dan Batavia, saat ini Jakarta. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Kronologi penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. 1. Tahun 1606 sampai 1779 masa VOC. 2. Tahun 1800 sampai 1808 masa Hindia Belanda. 3. Tahun 1808 sampai 1811 masa Republik Bataaf. 4. Tahun 1811 sampai 1816 masa Inggris. 5. Tahun 1816 sampai 1842 masa Hindia Belanda. Pengaruh praktik monopoli perdagangan. VOC melakukan praktik monopoli penguasaan pasar oleh satu pihak terhadap rempah-rempah. Akibatnya, petani menderita karena dipaksa menjual rempah-rempah ke FOC dengan harga murah, sementara FOC akan menjualnya ke pasar Eropa dengan harga tinggi. Perlawanan rakyat terhadap penjajahan praktik Portugis dan VOC. Sebab umum terjadinya perlawanan terhadap Portugis. Praktik monopoli yang dilakukan oleh Portugis di wilayah Indonesia, hal itu memicu terjadinya perlawanan dari rakyat. Perlawanan terhadap Portugis Kesultanan Ternate, sebab khusus tindakan Portugis yang terlalu ikut campur dalam urusan internal Kesultanan Ternate. Pada tahun 1565 sampai 1570, perlawanan Kesultanan Ternate di Maluku dipimpin oleh Sultan Hairun. Pada 1570 sampai 1575, perlawanan dilanjutkan oleh Sultan Baabullah. Tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Kesultanan Goa, sebab khusus VOC memblokade perdagangan di pelabuhan Somba Opu, yaitu pelabuhan milik Kesultanan Goa. Pada tahun 1666 sampai 1669, perlawanan Kesultanan Goa dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. VOC menggunakan strategi David Attenborough, politik pecah belah, untuk mengalahkan Sultan Hasanuddin. Perlawanan rakyat terhadap pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan Belanda yang merugikan rakyat rempah-rempah, monopoli perdagangan rempah-rempah, politik ekspansi kekuasaan, ikut campur Belanda dalam urusan internal kerjaan.